Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. فيا أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa. Tema ini diambil dari salah satu karya Ibnu Taimiyah atau risalah Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya, kemudian disyarah oleh salah seorang ulama yang berkaitan dengan amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa. Sebelum kita bahas tentang amalan-amalan tersebut, yang harus diketahui oleh seorang muslim bahwasannya seorang muslim tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Dia akan senantiasa berbuat salah dan juga dosa. Baik dia mengerjakan perbuatan yang haram atau dia meninggalkan perbuatan yang diperintahkan atau meninggalkan perintah dari yang wajib atau yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan definisi maksiat fi'lul mahdzur atau tarkul ma'mur, mengerjakan yang terlarang atau meninggalkan yang diperintah. Atau termasuk dari kesalahan dia kadang tidak sempurna di dalam menjalankan kewajiban. Misalnya dia telat dalam salat berjamaah, atau mungkin tidak taat kepada kedua orang tua, atau menyakiti hati orang tua misalnya, atau terbesit di dalam hatinya hasad, kebencian, atau melihat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Maka manusia dalam hidup tidak pernah lepas dari yang namanya dosa dan maksiat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala an, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Menunjukkan kalau manusia tidak lepas dari dosa. Sampai kata Allah, tukhti'una bil-laili wan-nahar. Engkau berbuat dosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan akulah satu-satunya zat yang dapat mengampuni dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum. Niscaya aku mengampuni kalian. Disebutkan juga di dalam hadis yang lain,
laula annakum tuznibun la khalaqallahu khalqan yuznibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, laula annakum tuznibun, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, la khalaqallahu khalqan, niscaya atau la dhahaba ankum, niscaya Allah akan menghilangkan kalian. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang dia berbuat dosa, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manusia yang terbaik bukan yang tidak luput dari dosa, tapi manusia yang terbaik ketika dia berbuat dosa, dia segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagian salaf berkata, berapa banyak seorang hamba berbuat dosa dan dosanya memasukkan dia ke surga. Dan berapa banyak hamba berbuat kebaikan dan kebaikannya memasukkan dia ke dalam api neraka. Bagaimana bisa? Orang berbuat dosa tapi masuk surga. Di sisi lain orang berbuat kebaikan tapi masuk neraka. Kata para ulama, kadang seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia menyesali dosanya. Dan setiap ingat dosanya, dia senantiasa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia khawatir kalau dia terjerumus kembali kepada dosa tersebut. Maka dosa yang dia lakukan membuat dia terus kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, inabah kepada Allah. Karena dosa itu dia masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami ya? Oleh karena itu disebutkan juga syaitan kadangkala dia menyesal kenapa menyebabkan seorang hamba berbuat dosa. Dia bujuk sampai hamba tadi berbuat dosa. Ketika berbuat dosa, hamba itu bertaubat dan keadaannya jauh lebih baik dibandingkan sebelum berbuat dosa. Maka syaitan itu menyesal kenapa dia menjerumuskan hamba tadi berbuat dosa. Ya. Di sisi lain ada orang berbuat kebaikan tapi masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih hebat dibandingkan yang lain. Kebaikan yang dia perbuat membuat ujub, bangga dan mengecilkan kawannya yang tidak beribadah seperti ibadahnya dia. Maka karena dia ujub, dia sombong, dia merendahkan orang dengan ketaatan dan kebaikan, dengan sebab kebaikan tadi dia masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Disebutkan juga di dalam hadis, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam berbuat salah. Dan yang paling terbaik orang yang berbuat salah dari kalangan anak Adam at-tawwabun, dia yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah menamakan dirinya dengan At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Allah memberikan taufik kepada hambanya untuk bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Bahkan Allah senang, ya, lallah afrah bi taubati abdihi. Allah sangat senang dengan taubat hambanya. Subhanallah. Allah membenci maksiat. Allah membenci hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah. Allah membenci hamba-hambanya yang lupa dari Allah Azza wa Jal. Namun ketika hambanya bertaubat dan kembali, dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Allah berharap hambanya kembali dan senang dengan kembalinya hambanya. Ya, maka Allah menamakan dirinya dengan At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Ya, Al-Ghaffar, yang maha pengampun, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan yang lainnya. Yang menunjukkan kalau Allah akan terus menerima taubat hamba-hambanya dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Bahkan kata para ulama ada satu ayat, kata disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam risalah At-Taubah, para ulama mengatakan ayat ini arjal ayat fil Quran. Ayat yang paling besar memberikan harapan di dalam Al-Quranul Karim. Yaitu firman Allah Azza wa Jal, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Lihat subhanallah. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku asrafu ala anfusihim, yang mereka telah melampaui batas atas diri mereka sendiri. Bukan berbuat dosa,
tapi melampaui batas, israf. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Telah melampaui batas dalam memakan riba. Telah melampaui batas dalam berbuat zalim kepada orang lain. Telah melampaui batas dalam durhaka kepada kedua orang tuanya. Telah melampaui batas dalam membunuh orang, mengambil hak orang. Telah melampaui batas dalam minum khamar, zina dan yang lainnya. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Lihat Allah panggil hambanya, Allah sebut dengan ibad. Qul ibadi, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Dan Allah mengetahui perbuatan mereka yang telah melampaui batas. Tetap Allah memotivasi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Selama hamba itu jujur dalam bertaubat dan kembali kepada Allah, selama itu pula Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Maka ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Syaitan ketika tahu kalau Allah memiliki rahmat yang sangat luas, yang kalau rahmat ini diketahui oleh seorang hamba, niscaya hamba tersebut akan senantiasa dan terus kembali dan bertaubat kepada Allah, maka syaitan mengecilkan rahmat Allah. Syaitan mengatakan kepada manusia yang telah berbuat dosa untuk berputus asa. Sudah antum sudah hina, antum sudah najis, antum tidak layak untuk berbuat baik, antum sudah dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang seperti antum tidak layak untuk sholat, untuk berbuat baik. Maka dia berusaha menjauhi manusia dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya lihat subhanallah, ya ikhwah. Berapa banyak orang dengan kebodohan tambah jauh dari Allah. Makanya di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi seorang muslim yang belajar dan menuntut ilmu syar'i, dia harus memiliki sifat syafaqah. Kasihan kepada para pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin. Kalau seandainya dia memandang orang yang bermaksiat seperti memandang orang musyrik, orang kafir, bahkan seperti memandang iblis dan syaitan, maka kadangkala mereka tambah jauh dari jalan Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang hati kecilnya bosan dan sudah tidak sanggup dengan keburukan yang dia kerjakan. Tapi dia berada di dalam goa yang gelap, tidak ada cahaya untuk keluar dari goa tersebut. Setiap kali dia pengen keluar, syaitan datang, syaitan menjatuhkan mental dia. Mengatakan, sudah antum buat apa sholat? Orang seperti antum bejat, bajingan misalnya. Gak layak untuk sholat. Subhanallah. Maka dia ketika pengen sholat, melihat dirinya buruk, dia tinggalkan sholat. Maka sebagian orang fasik, dia datang kepada ustadz, dia berkata, apakah orang seperti ana layak untuk sholat, layak untuk baca Al-Quran, layak untuk berdoa? Kenapa? Karena syaitan mengecilkan rahmat Allah. Maka dia jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya tugasnya da'i, dia mengingatkan kepada para pelaku maksiat untuk bertaubat dan menjelaskan akan besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Lihat firman Allah yang kata para ulama, arjal ayah. Ayat yang paling memberikan harapan terbesar di dalam Al-Quran, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, apabila seorang hamba berbuat dosa, dia tahu dia banyak dosa, dia banyak maksiat, maka tugas dia dan tugas kita semua, karena kita banyak berbuat dosa, banyak kelalaian, banyak maksiat. Tugas kita banyak mengamalkan amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa. Maka ini satu fikih yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba
agar dia ketika wafat bersih dari dosa-dosa. Dan dia tahu apa saja sebab-sebab yang dapat menggugurkan dosa. Ya, dia amalkan sebab-sebab tersebut, atau ketika ada satu sebab terjadi pada dirinya, dia ihtisab, mengharapkan pahala dan mengharapkan kalau perkara tersebut dapat menggugurkan dosa-dosa dia. Maka ketika dia wafat, dia telah bersih dari dosa-dosanya lantaran dia terus mengamalkan amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ada 10 sebab. Ya, insyaallah kita ringkas, dan insyaallah taala kalau ada kesempatan kita ringkas berupa tulisan, nanti kita share. Cuman tetap dicatat. Ya. 10 sebab yang dapat mengampuni, amalan 10 sebab yang dapat menggugurkan dosa manusia. Yang pertama, taubatan nasuh. Taubat nasuha. Dan taubat kewajiban seumur hidup sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Maka al-falah, keberuntungan seorang hamba dikaitkan dengan taubat. Kemudian juga Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar-benar, yang sesungguhnya. Maksudnya taubat kembali dari maksiat menuju ketaatan. Itu maksudnya taubat. Jadi taubat salah satu amalan yang dapat menggugurkan dosa. Sampai kata Nabi SAW, "At-taib minadz-dzam kama la dzambalah." Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Ya, makanya setiap hari, setiap saat, setiap berbuat dosa langsung segera bertaubat. Karena taubat sebab menggugurkan dosa dan sebab menghapus dosa. Dan taubat yang paling terbaik yang dilakukan dengan segera. Taubat yang paling terbaik yang dilakukan dengan secepat mungkin, dengan segera. Karena dosa dan menunda-nunda taubat itu dosa lagi selain dari dosa maksiat yang dia lakukan. Dia berbuat dosa, kemudian menunda taubat, itu dosa lagi. Makanya taubat yang paling terbaik adalah yang dilakukan secepatnya dan segera. Yaitu dalilnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 17. "Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya taubat kepada Allah adalah dilakukan oleh orang-orang yang berbuat buruk dengan kebodohan. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia segera berbuat taubat. Artinya langsung bertaubat dalam waktu yang dekat. Dan yang berkaitan dengan taubat, yang pertama syarat-syaratnya. Yang taubat memiliki syarat-syarat. Di antara syarat taubat, an-nadim, yaitu menyesali perbuatan yang dia lakukan atau menyesali dosa yang dia lakukan. Yang kedua, al-iqla', berlepas diri dari maksiat. Yang ketiga, al-azam alla ya'ud, punya keinginan kuat untuk tidak berbuat dosa lagi. Al-azam alla ya'ud. Dan yang keempat, apabila berkaitan dengan hak manusia, dia meminta maaf dan mengembalikan haknya. Itu 4 syarat taubat yang dilakukan oleh seorang hamba. An-nadamah, penyesalan. Al-iqla', berlepas diri dari dosa. Al-azam, keinginan kuat untuk tidak berbuat dosa lagi.
Kemudian kalau dosa berkaitan dengan makhluk, maka dia meminta dihalalkan atau mengembalikan haknya. Kemudian juga apa yang dilakukan apabila seseorang ingin bertaubat? Yang pertama, dia sholat 2 rakaat. Dinamakan dengan sholat taubat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Ma min 'abdin yuznibu dzamban fayuhsinu at-tuhur thumma yaqum fayusalli rak'atain thumma yastaghfirillah illa ghafarallahu lah." Tidaklah seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia memperbaiki wudunya atau berwudu dengan baik, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian meminta ampun, melainkan Allah mengampuninya. Kemudian juga yang dilakukan oleh orang yang ingin bertaubat selain salat 2 rakaat dan istighfar serta bertaubat, bersedekah. Sedekah juga penting. Sedekah itu bisa menghilangkan amarah Allah dan mengampuni dosa. Maka dia kalau udah bertaubat, dia bersedekah dan banyak bersedekah. Sebagaimana kisah Ka'ab ibn Malik ketika berbuat dosa dianjurkan sama Nabi SAW untuk sedekah. Kemudian amalan yang kedua yang dapat mengampuni dosa, istighfar. Banyak beristighfar. Kalau taubat lebih umum dibandingkan istighfar. Taubat tadi kembali kepada Allah dengan syarat-syarat yang disebutkan. Sedangkan istighfar yaitu mengucapkan kalimat astaghfirullah dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 136, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." Lihat, dan orang-orang yang berbuat keji, maksiat atau berbuat zalim kepada diri mereka, dzakarullah, mereka mengingat Allah. Salah satu zikir adalah istighfar. Fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka meminta ampun dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka mengingat Allah dan mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Mas'ud ayat ini, surat Al-Imran ayat 136, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Hadhil ayah khairun li ahli dzunub minad dunya wa ma fiha." Ayat ini yang paling terbaik bagi orang yang berbuat dosa dibandingkan dunia beserta isinya. Kenapa? Dia berbuat dosa, ingat Allah, zakarullah. Langsung ingat Allah dia. Dia menyesali perbuatannya. Kenapa kok ana jatuh dalam perbuatan tadi? Fastaghfaru lidzunubihim. Maka mereka meminta ampun kepada Allah. Lihat, Allah memuji hamba-hambanya yang berbuat dosa, berbuat keji, mengingat Allah kemudian beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya istighfar yang paling terbaik adalah istighfar yang dibarengi dengan taubat. Ketika seseorang mengucapkan astaghfirullah, dia barengi dengan hatinya penuh penyesalan dan taubat. Walaupun dia bisa membaca istighfar kapan saja, dia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cuman istighfar yang paling terbaik, dia dibarengi dengan taubat dan meninggalkan maksiat. Dan Nabi SAW beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Sampai di dalam riwayat disebutkan, wa innahu la yughan alayya. Kadangkala hatiku masuk kelalaian. Artinya kadangkala hatinya tidak menghadirkan Allah, lalai. Maka aku beristighfar dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Dan yang lain, inilah astaghfiru fi kulli yawmi atamarrah. Aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Sampai Ibn Mas'ud dan Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma menghitung bacaan Nabi SAW di dalam majlis, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Dalam satu majlis 100 kali. Dia baca, beliau baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Menunjukkan kalau istighfar itu sebab dosa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi SAW memotivasi perempuan, karena perempuan yang paling banyak penghuni neraka. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai perempuan, wahai segenap perempuan, bersedekahlah kalian.
Wa aktsirnal istighfar, dan perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian adalah yang paling banyak penghuni neraka. Ini juga anjuran banyak kita mengingatkan istri-istri kita agar mengucapkan istighfar. Diingatkan untuk banyak istighfar, dan juga kita motivasi dia untuk bersedekah. Karena Nabi SAW mengatakan kalau wanita paling banyak penghuni neraka. Dan kiatnya untuk dia selamat dari cobaan neraka, dari azab neraka, yang pertama sedekah, yang kedua istighfar. Kemudian yang ketiga, ini diringkas ya. Wa illa kalau nggak banyak. Perbuatan-perbuatan baik yang dapat mengampuni dosa. Yaitu perbuatan-perbuatan baik atau amalan-amalan saleh gitu. Dalam bahasa Arabnya al-hasanat al-mahiyat. Perbuatan-perbuatan baik yang dapat menghapus dosa atau amalan saleh yang dapat menghapus dosa. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Hud ayat 114, "Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghapus keburukan-keburukan. Salah satu hadis yang menunjukkan akan keutamaan ayat ini, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi malam aku bercumbu dengan seorang wanita dan aku tidak berbuat zina." Artinya dia lakukan dengan seorang wanita segala sesuatu kecuali zina dia tidak melakukannya. Kemudian kata Nabi SAW, "As-salaita ma'ana al-fajr?" Apakah engkau salat subuh bersama kita? Kata laki-laki tersebut, "Na'am, iya." Kemudian Nabi SAW membawakan ayat ini, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus keburukan. Artinya salat subuh engkau menghapus dosa yang tadi malam engkau lakukan. Subhanallah. Seorang hamba berbuat dosa di malam hari, kemudian dia sholat subuh. Tanpa dia sadari, sholat subuh dia menghapuskan dosa di malam hari yang dia lakukan. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Azza wa Jal. Dan ini kebaikan yang dapat menghapus keburukan. Kata Nabi SAW, "Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Karena kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Jadi kalau berbuat buruk, jangan tambah lagi buruk ya. Tapi setiap habis berbuat buruk, tambah kebaikan. Berperang antara keburukan dan kebaikan. Dan kebaikan yang menang, karena kebaikan dapat menghapus keburukan. Banyak amalan-amalan yang dapat menghapus keburukan. Atau disebut amalan-amalan penggugur dosa. Atau kebaikan-kebaikan yang dapat menggugurkan dosa. Di antaranya yang pertama, wudu yang sempurna. Seseorang apabila berwudu dengan wudu yang sempurna, itu dapat mengampuni dosa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu, kemudian dia memperbaiki wudunya, wudu dia seperti wudunya Nabi SAW. Kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti azfarihi. Akan keluar atau akan berteteskan atau akan keluar dosa-dosanya dari jasadnya, dari badannya, sebagaimana air menetes dari jari jemarinya. Menunjukkan wudu yang sempurna sebab mengampuni dosa. Kemudian salat 2 rakaat setelah berwudu, itu juga amalan yang dapat mengampuni dosa. Salat 2 rakaat setelah berwudu, atau disebut biasanya salat sunnatul wudu. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu seperti wudunya Nabi, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, ya tidak memikirkan apapun dalam 2 rakaat tadi, maka akan diampuni semua dosanya yang telah berlalu. Kemudian juga di antara amalan yang dapat mengampuni dosa, al-hasanat al-mahiyah, kebaikan-kebaikan yang menghapus keburukan, birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Lihat subhanallah, ada satu hadis riwayat Tirmidzi. Bagus bunyi hadisnya, antum perhatikan.
Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kata dia, "Ya Rasulullah, inni asabtu dzamban. Inni asabtu dzamban 'aziman fahal li taubah." Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Apakah ada taubat untukku? Ini menunjukkan, subhanallah, para sahabat juga manusia, tidak maksum. Banyak di antara mereka yang berbuat dosa. Mereka datang kepada Nabi SAW mengeluhkan dosa yang mereka lakukan. Laki-laki ini datang dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa besar. Apakah ada taubat untukku?" Kata Nabi SAW, "Hal laka min apakah engkau memiliki ibu? Masih ada ibu apa tidak?" Qala la. Kata dia, tidak ada. Qala hal laka min khalatin, apakah engkau masih ada saudari ibumu? Khala itu saudari ibu. Qala na'am. Kata dia, ya masih ada. Fabirraha. Maka berbaktilah dan berbuat baiklah kepada khalah, kepada saudari ibu. Jadi, kalau orang tua masih ada, berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua tidak ada, salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua yang telah wafat, dia berbuat baik kepada saudara-saudara kandung ibu dan bapak. Laki-laki ini ditanya sama Nabi SAW, apakah engkau punya ibu? Kata dia, enggak ada. Kalau khalah, bibinya masih ada gak? Masih. Maksudnya saudarinya. Masih. Fabirraha. Maka berbuat baik kepada dia. Khalah. Ya, ini menunjukkan ya amalan yang agung yang dapat mengampuni dosa. Dalam riwayat lain atau dalam athar yang lain disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad, ada seorang lelaki membunuh perempuan karena dia ketika minta ditolak. Dia minta seorang wanita, wanita itu nggak mau. Kemudian ada laki-laki lain minta, mau. Kesel orang ini, dibunuh wanita tadi. Ya. Kemudian orang ini datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Datang kepada Ibnu Abbas, mengeluhkan dengan sikap dia atau perlakuan dia membunuh orang. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Ummuka hayyah? Apakah ibumu masih hidup?" Kata dia, "Enggak. Anak sudah tidak memiliki ibu." Kemudian kata Ibnu Abbas, "Tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'at." Kalau begitu engkau taubat kepada Allah dan berusahalah untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan semua hal yang engkau mampu. Ya. Kemudian ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Kenapa engkau menanyakan ke dia tentang ibunya, apakah masih hidup apa tidak?" Kata Ibnu Abbas, "Inni la a'lam amalan aqrab ilallah min birril walidah." Subhanallah. Aku tidak melihat amalan yang paling cepat mendekatkan seseorang kepada Allah dibandingkan taat kepada ibu. Berbuat baik kepada ibu. Ini menunjukkan kalau orang masih punya orang tuanya, birrul walidain sebab terbesar mengampuni dosa. Kemudian poin selanjutnya, sebab-sebab yang dapat mengampuni dosa. Atau masih amalan-amalan yang dapat mengampuni dosa, menjawab azan. Ini juga penting, menjawab azan. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengarkan muadzin, kemudian sampai muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dia mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula, ghufira lahu dzambu, diampuni dosanya. Ya. Jadi ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah yang kedua kali,
Kita menjawabnya wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi atau wa bi Muhammadin rasula. Kalau kita mengucapkan itu kata Nabi ghufira lahu dzambu, diampuni dosanya. Itu salah satu sunnah muadzin. Kemudian bertasbih dan bertahlil ini juga dapat mengampuni dosa. Disebutkan dalam hadis, antum perhatikan, sesungguhnya alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 4 zikir ini kalau diucapkan oleh seorang hamba akan mengampuni dosanya sebagaimana daun-daun yang berjatuhan dari rumput. Daun-daun yang berjatuhan dari pohon. Dalam riwayat lain, apabila seseorang berkata la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Apa yang dia ucapkan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kata Nabi SAW, tidak ada di atas muka bumi kecuali perkataan seseorang tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah, melainkan akan diampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Antum kalau nanti nyampe rumah, buka Google, lihat buih di lautan. Buih itu besar ternyata. Ya, orang bisa masuk ke dalamnya. Dengan mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, itu bisa mengampuni dosa dia walaupun dosanya lebih banyak dibandingkan buih di lautan. Lihat subhanallah. Ini besarnya rahmat Allah azza wa jalla. Kemudian yang keempat, tadi semua amalan-amalan tadi masuk ke poin yang ketiga. Poin yang keempat yang dapat mengampuni dosa, doa orang-orang baik. Doa orang-orang baik. Ya, apabila seorang muslim mendoakan saudaranya, maka itu bisa mengampuni dosanya. Makanya apabila seseorang melihat orang yang berbuat maksiat, dia doakan hidayah dan juga dia doakan ampunan. Dan jangan dia celak dosa saudaranya. Karena orang yang mencela dosa saudaranya, dalam riwayat disebutkan, dia akan diuji oleh Allah dengan dosa tersebut sebelum dia wafat. Tapi kalau misalnya kita lihat saudara kita mubtala, diuji oleh Allah dengan dosa, kita doakan dan ampunan dan hidayah. Allah maghfir lahu, Allah mahdi. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah berikanlah hidayah kepada dia. Ya. Itu sebab mengampuni dosa dia dan sebab mengampuni dosa kita. Kemudian di antara poin yang lain yang dapat mengampuni dosa, menghadiahkan pahala ibadah kepada seseorang. Menghadiahkan pahala ibadah kepada seseorang. Ini juga termasuk kebaikan, baik orang itu masih hidup atau orang itu sudah wafat. Misalnya orang tua antum masih ada, setiap antum sedekah, antum niatkan di dalamnya buat orang tua antum. 200.000 masuk kenceleng masjid, 100-nya buat antum, 100-nya buat orang tua. Begitu juga sudah wafat, kita sedekahkan buat kita dan juga buat orang tua. Nah itu boleh. Ya. Dan itu sebab dia diampuni dosanya. Karena kita menghadiahkan amalan untuk dia. Baik dia masih hidup atau sudah wafat. Adapun amalan-amalan saleh yang disebutkan di dalam hadis untuk orang yang sudah wafat ada beberapa. Yang pertama sedekah. Maka sedekah bagi orang yang sudah wafat itu bermanfaat buat dia. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Abu Dawud dari Ibnu Majah, Sa'ad ibn Ubadah berkata, "Ya Rasulullah, ibunya wafat." Kata dia, "Inna ummi matat." Wahai Rasulullah, ibuku telah wafat. Afa tasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah untuknya? Maka kata Nabi, "Na'am, boleh." Kemudian dia bertanya lagi, "Fa ayyu sadaqati afdal?" Apa sedekah yang paling utama? Saqyul ma, memberikan air minum. Nah, ini jadi amalan, termasuk amalan yang besar yang dihadiahkan seorang anak buat orang tuanya yang telah wafat, itu air. Baik dia ngebor sumur buat orang tuanya yang sudah wafat, atau dia bagi-bagi minum buat orang tuanya yang sudah wafat. Itu termasuk kebaikan buat orang tua yang sudah wafat. Bisa dipahami ya? Di masjid, mungkin dia belikan beberapa dus buat orang tuanya kalau dia ingat. Dia berikan buat dia sebagian, buat orang tuanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian juga diantaranya udhiyah, berkurban. Berkurban diniatkan buat dia dan orang yang sudah wafat, baik orang tuanya atau selain orang tuanya, itu boleh. Boleh berkurban. Yang ketiga, haji dan umrah. Haji dan umrah buat orang yang sudah wafat, khususnya orang tua, itu boleh. Ya. Dan pahalanya sampai kepada mereka. Kemudian di antara perkara yang dapat menggugurkan dosa, yang keberapa ikhwah? Keenam, musibah dan penyakit. Ini penting. Musibah dan penyakit. Ya, jadi musibah dan penyakit, subhanallah, yang Allah berikan kepada kita itu bukan sia-sia atau tidak memiliki arti. Tapi musibah dan penyakit yang menimpa diri kita itu memiliki hikmah yang sangat besar. Cuman kadang manusia tidak mengetahui hikmah tadi, maka dia kurang menerima. Di antara hikmah musibah, ya, dia mengampuni dosa. Sampai bukan musibah besar. Jadi jangan antum kira musibah harus besar dulu yang dapat mengampuni dosa. Ya, nas'alullah al-afiyah. Penyakit-penyakit keras, atau kebakaran, kehilangan harta atau yang lainnya. Bahkan musibah yang kecil dapat mengampuni dosa. Antum lihat hadis Nabi SAW, "Ma yusibul muslim min nasabin, wala wasabin, wala hamin, wala hazanin, wala ghammin, wala adhan, hatta syauka yushakuha, illa kafarallahu ta'ala biha khataya." Subhanallah. Tidaklah seorang muslim tertimpa nasab, rasa capek. Capek bekerja, capek beraktivitas, capek ngurusin keluarga, capek ngurusin anak, bolak-balik antar jemput anak, bolak-balik ke sekolah, anak banyak dipanggil guru, banyak masalah, bolak-balik ke pesantren nengok anak, nasab. Wasab, marat, penyakit. Semua penyakit, masuk angin, asam urat mungkin, ya, sakit gigi, dan yang lain-lain, wasab. Walaham, kekhawatiran, khawatir, mungkin khawatir memikirkan masa depan anak, khawatir memikirkan masa depan dia dan yang lainnya. Wala hazan, sedih ketika dia mengingat perkara-perkara yang sedih, kehilangan orang tua di hari Id, mungkin dia mengingat kumpul dengan orang tua, dia tidak bisa. Wala gham wala adza, begitu juga gangguan, diganggu sama tetangganya dan yang lain-lain. Hatta syaukah, sampai kata Nabi, sehingga duri yang menusuk dia. Ya, lihat dari rasa letih, kekhawatiran, sedih, penyakit, sampai duri yang menusuk dia, illa kafarallahu ta'ala biha khataya, melainkan pasti Allah mengampuni dosa di balik itu. Maka ini pentingnya ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dia lagi capek, dia ingat ada pahala dah seperti ini.
Kalau dia lagi diganggu, dia ingat ada pahala di balik ini. Kalau dia lagi sakit, ingat ada pahala di balik penyakitnya. Sampai kata Abu Bakar, antum lihat, Abu Bakar As-Siddiq, innal mar'al muslim yamshi fin nas wa ma alaihi khati'ah. Ada seorang muslim, dia hidup di tengah-tengah manusia, tidak punya kesalahan sama sekali, nggak punya dosa dia. Ditanyakan kepada Abu Bakar, bagaimana bisa? Kata Abu Bakar, bil masaib wal hajar wasyauka wasyis'a wa yanqati'. Wasyis'a yanqati'. Kata Abu Bakar, bisa disebabkan musibah, disebabkan duri yang menancap dirinya sampai sendalnya yang putus. Itu bisa mengampuni dosa dia. Lihat, subhanallah. Ya. Dan juga musibah ya ikhwah. Di antara manfaatnya menaikkan derajat seseorang di surga. Jadi amalan dia kadangkala nggak bisa mengangkat derajat dia di surga. Mentok amalan dia. Ya, sedikit amalnya atau mungkin amalnya puncaknya sebatas tingkatan surga yang rendah. Nggak bisa naik lagi ke tingkatan yang di atas itu. Maka Allah pengen dari hambanya ini surganya lebih tinggi lagi, dinaikkan lagi, ditingkatkan lagi. Dan Allah tahu kalau amalannya terbatas, maka Allah kasih musibah bertubi-tubi agar dengan musibah tersebut bisa diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang musibah besar ganjarannya. Ya, kalau manusia mengetahui. Lihat hadis ini, kata Nabi SAW, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik hatta yuballighahu manzilatahu allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Antum perhatikan hadis yang agung ini, riwayat Abu Dawud. Seorang hamba telah ditetapkan oleh Allah kedudukan di surga yang nggak bisa diraih dengan amalnya. Ada kedudukannya besar, tapi amalnya nggak bisa sampai kepada kedudukan tersebut. Tapi Allah ingin dia sampai kepada kedudukan yang besar tadi. Maka apa yang dilakukan oleh Allah? Ibtalahullah. Allah uji dia. Allah uji jasadnya. Allah uji hartanya. Allah uji anaknya. Ya, sampai subhanallah, sebagian orang tua diuji oleh Allah mendapatkan anak semuanya cacat. Kadang kalau ujian tersebut Allah berikan kepada kita, belum tentu kita sanggup. Ya, tapi orang tua tersebut menyayangi anaknya dan menjalani kehidupannya penuh kesabaran. Ya, kalau satu cacat yang lainnya enggak jadi masalah, ini semuanya cacat. Bisa jadi dengan merawat anak-anak yang cacat dan kesabarannya, nanti derajatnya tinggi di akhirat kelak. Maka Allah uji hamba tadi. Tsumma sabbarahu. Bukan hanya diuji, kemudian Allah kasih kesabaran kepada hambanya tadi. Dikasih ujian, dikasih kesabaran oleh Allah. Dengan dua hal tadi, ujian dan sabar, baru dia bisa sampai kepada kedudukan tersebut. Maka ini pentingnya ihtisab, mengharapkan pahala di balik ujian. Bisa difahami ini ya. Ini besarnya ujian yang Allah, hikmah ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian di antara amalan yang lain kita percepat ya ikhwah. Di antara sebab yang lain yang dapat mengampuni dosa hamba, yaitu fitnah kubur dan hempitan kubur. Fitnah kubur dan hempitan kubur. Hempitan kubur. Fitnah kubur yaitu pertanyaan malaikat, "Marabbuk madinuk man nabiyuk." Ketika seorang mukmin ditanya dengan pertanyaan tersebut, itu salah satu sebab diampuni kesalahan dan dosanya. Ya. Kemudian hempitan kubur, karena setiap orang yang masuk ke liang lahat, dia mendapatkan hempitan kubur sampai Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala an, yang
ketika wafat menggetarkan arasy Allah, tetap kata Nabi SAW, dia mendapatkan hempitan kubur. Kalau ada seorang yang selamat dari hempitan kubur, maka yang selamat Sa'ad ibn Mu'adz. Tapi Sa'ad ibn Mu'adz tetap tidak selamat dari hempitan kubur. Cuman kata para ulama, hempitan kubur bagi orang beriman berbeda dengan hempitan kubur bagi orang kafir. Hempitan kubur bagi orang kafir itu siksa, yang hampir tulang belulangnya hancur lebur. Sedangkan hempitan kubur bagi orang yang beriman itu adalah kenikmatan. Sampai digambarkan seperti seorang anak yang sedang dipeluk oleh ibunya. Itu hempitan kubur bagi seorang mukmin. Cuman di kuburan tetap ada rasa takut. Gelapnya kuburan, pemandangan yang buruk, sampai kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat pandangan yang lebih buruk dibandingkan pandangan barzakh dan yang lainnya. Maka itu semua bagi seorang mukmin pengampunan dosa. Ya. Pengampunan dosa. Amalan yang lain atau sebab yang lain yang dapat mengampuni dosa seorang hamba yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW. Di mana ini syafaat Nabi SAW? Di akhirat kelak. Ya, setiap nabi memberikan syafaat kepada umatnya, dan diantaranya Nabi Muhammad SAW ya memberikan syafaat kepada umatnya, sampai disebutkan di dalam hadis, likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujib. Setiap nabi memiliki doa yang dia berdoa dengannya dan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap nabi ada. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku jadikan doaku yaitu syafaat buat umatku pada hari kiamat. Maksudnya kata Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu doanya Nabi SAW, syafaatnya beliau di akhirat buat umatnya yang berbuat dosa. Jadi nanti umat Nabi SAW yang berbuat dosa, Nabi SAW minta syafaat agar pelaku dosa dari kalangan ahli tauhid tidak masuk ke dalam api neraka, mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya dosa selain syirik banyak kesempatan diampuni, tapi kalau dosa syirik tidak ada pengampunan. Maka kata Nabi SAW, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya. Kemudian juga di antara perkara lain yang dapat mengampuni dosa seorang hamba yang keberapa? Ahwal yaumil qiyamah. Ketakutan pada hari kiamat. Kegoncangan dan ketakutan hari kiamat. Hari kiamat, subhanallah, hari yang penuh dengan rasa takut, goncang, dahsyat. Sampai kata Allah, wa taran nasa sukara wa mahum bisukara. Engkau melihat manusia seperti mabok, jalan ke sana kemari, padahal mereka tidak mabok. Nabi SAW berkata kepada Aisyah, yuhsyarun nas hufatan uratan ghulla. Manusia nanti pada hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar, telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak disunat di khitan. Aisyah lantas berkata, ya Rasulullah, ayara ba'duna ba'dan? Wahai Rasulullah, apakah sebagian kita melihat yang lain, maksudnya melihat aurat satu dengan yang lainnya? Kata Nabi SAW, al-amr asyad min dhalik. Nanti urusannya lebih dahsyat dibandingkan itu. Artinya orang sudah tidak memikirkan aurat orang lagi. Semuanya memikirkan bagaimana dia selamat. Sampai doanya para nabi pada hari kiamat apa? Ya Rabb salim, salim. Wahai Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Dahsyat. Semua orang ingin selamat. Melihat api neraka dibendangkan ya di hadapannya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Nanti siapa saja melihat jahim neraka jahanam dibentangkan di hadapan dia. Gimana tidak takut?
Sedangkan neraka jahanam, neraka Allah, apinya memakan satu dengan yang lainnya. Nabi SAW pernah melihat Malik. Siapa Malik? Hah? Malik disebut di dalam Al-Quran. Siapa Malik? Khazanatu jahannam, penjaga api neraka. Kata Nabi SAW, kenapa Malik tidak pernah tersenyum? Maka dikatakan Malik, malaikat Malik tidak pernah tersenyum semenjak dia melihat api neraka. Lihat subhanallah. Saking dahsyatnya api dan azab Allah, maka penjaga api neraka Malik tidak pernah tersenyum sama sekali. Maka bagaimana manusia kelak di akhirat melihat dahsyatnya azab Allah Azza wa Jalla. Nah, ketakutan ini dari padang mahsyar, hisab, suhuf, pembagian lembaran amal kebaikan, keburukan, sirat, dan yang lain-lain, buat orang yang beriman pengampunan dosa, subhanallah. Rasa takut dia mengampuni dosa-dosa dia. Ahwal yaumil qiyamah. Ya, dari dekatnya matahari, orang yang terlendam dengan keringatnya dan seterusnya, itu semua ya sebab diampuni dosa bagi orang mukmin, ya. Sedangkan kalau orang kafir azab. Ya, azab. Sampai kata Ibn Sa'di rahimahullah, ayat yang paling berat buat orang kafir di hari kiamat kelak apa? Dalam surat An-Naba, Allah berfirman, "Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba." Apa artinya itu? Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Kalau bahasa sininya rasain, ya. Fadzuqu, mampus. Rasain sana, mampus sana, rasakan, maksudnya azab sana. Falan nazidakum, kita tidak menambah kalian melainkan azab. Ya. Sampai mereka minta minum kepada Malik, ya subhanallah. Penduduk neraka saking capeknya dia diazab, dia meminta minum hanya tetesan-tetesan air yang dia minum dengan puas di dunia. Di neraka saking capeknya dia diazab kehausan. Dia minta minum. Liyasqi. Ya Allah, wahai Malik, coba perintahkan Allah memberikan kita minum. Kita letih diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah memberikan minum dia dengan nanah, dengan darah, dengan air panas yang sangat mendidih hingga ususnya terputus. Lihat subhanallah. Makanya kebahagiaan seorang mukmin kalau selamat di akhirat kelak. Benar firman Allah Azza wa Jalla, ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang kalau sudah diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, selamat dia. Karena senikmat apapun di dunia, kalau ujungnya dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang kufar, nggak ada nikmat sama sekali. Dari azab Allah, dari air mendidih dan yang lainnya. Begitu juga sebaliknya. Sesulit apapun dia hidup di dunia, dari kefakiran, dari penyakit, dari celaan, dari gangguan, dari ujian, kalau ujungnya dia masuk ke surga Allah, tidak ada lagi namanya kesulitan. Dan kesulitan dunia dibandingkan kesulitan akhirat lebih berat mana? Kesulitan akhirat. Kesulitan dunia sangat kecil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka Imam Ahmad terus beribadah. Sampai sahabatnya bertanya, "Ya Imam, mata raha?" Wahai Imam Ahmad, kapan istirahat? Kata Imam Ahmad, "Inda awali qadam fil jannah." Subhanallah. Pertama kali istirahat ketika kakiku menginjakkan surga. Sebelum itu tidak ada kata istirahat. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla termasuk penghuni surga kita, keluarga kita, dan kedua orang tua kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, yang ke-10 ya. Ya nggak apa-apa, mungkin terlalu lama, kebetulan hujan juga ya. Cuman sayangnya nggak ada makan malam. Yang terakhir, apa yang ngampuni dosa? Terakhir. Tadi sebab-sebab tadi semuanya
awal dilakukan sama seorang hamba dari taubat, istighfar, amal-amal saleh dan yang lainnya. Yang kedua, setelah dia sudah lewat dari amal saleh, pengampunan dosa, pemberian Allah. Tapi dari sebab-sebab alam barzah dan akhirat. Seperti hempitan kubur, pertanyaan malaikat, syafaat Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Iya, kedahsyatan hari kiamat dan seterusnya. Kalau itu semua belum diampuni dosanya, yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Terakhir kesempatan dia dapat ampunan. Apa? Betul, rahmat Allah Azza wa Jalla. Akhir. Subhanallah, terakhir rahmat Rabbil Alamin. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amalannya, nasallallahu alaihi tidak mengampuni dosa dia, hempitan kubur tidak mengampuni dosa dia, azab kubur tidak mengampuni dosa dia, syafaat, dia tidak mendapatkan syafaat Nabi, tidak mendapatkan syafaat malaikat, tidak mendapatkan syafaat saudaranya, tidak mendapatkan syafaat orang tua, tidak mendapatkan syafaat teman-teman saleh. Semuanya belum mengampuni dosa dia. Yang terakhir harapan dia satu, rahmat Allah Azza wa Jalla. Lihat, subhanallah. Nanti pada hari kiamat ada orang-orang diampuni oleh Allah karena rahmat Allah, mutlak rahmat Allah. Ya, tidak ada amalan dan tidak ada syafaat. Dia diampuni mutlak dengan rahmat Allah. Ya. Sampai disebutkan hadis bitaqah. Hadis bitaqah, seseorang diperlihatkan pada hari kiamat lembaran amal keburukannya sejauh mata memandang. Subhanallah. Anda pernah lihat laut? Antum mungkin sebagian pernah ke laut. Laut kan sejauh mata memandang, betul apa tidak? Nggak ada pojok, nggak ada ujungnya dia kalau tidak ketemu daratan. Bayangin orang ini melihat amal keburukannya seperti melihat laut. Semuanya amal keburukan. Sejauh mata memandang dia. Sampai dia merasa kalau pada hari itu dia tidak selamat lagi. Akhirnya dikeluarkan sebuah kertas bitaqah. Dalamnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai dia berkata, ya Rabb, ma hadhil bitaqah min hadhihi suhuf. Ya Allah, apa fungsinya satu kertas ini dengan amal keburukan yang banyak ini? Kata Allah, innaka la tudhlam. Engkau pada hari ini tidak dizalimi sama sekali. Subhanallah, ditimbang amal kebaikan yang sebesar kertas tadi dengan keburukan sejauh mata memandang. Lebih berat kertas tersebut dibandingkan amal keburukannya, kemudian diselamatkan dia dari azab Allah dan dihapus amal keburukannya. Menunjukkan besarnya tauhid yang ada di dalam hatinya. Ada lagi seorang hamba diperlihatkan keburukannya, sudah takut dia, ya Allah. Banyak, dia merasa dia tidak selamat. Kemudian Allah berkata kepada hamba tadi, satartuha fid dunya lak. Keburukan sebesar ini aku tutupi engkau di dunia. Maka di akhirat ini aku juga akan menutupi engkau dari keburukan ini. Diampuni dia dari dosanya. Ini mutlak apa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Terakhir dia dimasukkan dengan rahmat Allah. Dan banyak hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah dari azab Allah lewat rahmatnya. Dan Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahimah. Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Sampai Allah memiliki berapa rahmat, ikhwah? 100 rahmat. Disebutkan inna lillahi mi'ata rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan ke dunia satu rahmat, rahmatan wahidah. Yang rahmat ini semua makhluk, jin, manusia, hewan ternak, hewan buas, serangga, yata'atafun yatarahamun. Dengan satu ini mereka berkasih sayang, mencintai satu dengan yang lainnya. Nanti Allah simpan 99 rahmat lagi
buat Allah persiapkan bagi hamba-hambanya. Lihat, satu rahmatnya di dunia sudah cukup, tapi Allah tahu hambanya butuh rahmat lebih besar di akhirat. Maka Allah persiapkan 99 rahmat. Lihat, satu rahmatnya semua hamba dari awal sampai akhir berkasih sayang karena satu. Bagaimana di akhirat ada 99 rahmat. Makanya di sini ya ikhwah, seseorang hidup biasakan menghinakan diri di hadapan Allah. Dia kalau berdoa, dia sebutkan semua dosa-dosanya dan dia hinakan dirinya. Karena pada ujungnya dia akan masuk surga dengan rahmat siapa? Allah Azza wa Jalla. Disebutkan ya ikhwah, ada seseorang beribadah kepada Allah. Puluhan tahun dia sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, aku ingin fokus beribadah kepadamu, berikan aku makanan. Maka di tempat peribadatan dia keluar dari tanah tanaman yang bisa dia santap dan dia makan. Dia fokus beribadah kepada Allah puluhan tahun. Kemudian dia ada makanan yang dipersiapkan oleh Allah untuk dia makan. Subhanallah, ketika dia wafat di akhirat kelak, Allah berkata kepada malaikat, adkhil abdi ilal jannah birahmati. Kata Allah kepada malaikat, masukkan hambaku yang ini, yang satu ini, ke surga karena rahmatku. Kata dia, la ya Rab, bi'amali. Jangan ya Allah, dengan amalku. Aku sudah meletihkan, berkhidmat puluhan tahun sujud untukmu. Maka aku ingin masuk surga dengan amalku. Maka mulai Allah menghitung amalan dengan nikmat. Maka subhanallah, belum melewati nikmat mata. Dia baru dihitung antara ibadah dia dengan nikmat mata. Ternyata nikmat mata sudah menghabiskan semua ibadah dia puluhan tahun. Nggak ada lagi amalan yang bisa diperhitungkan ketika dia ingin hitung-hitungan dengan Allah. Maka kata Allah, adkhil abdi ilan nar. Masukkan hambaku ke dalam api neraka. Maka dia berkata, la ya Rabb, adkhilni ilal jannah birahmatik. Jangan ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu dengan rahmatmu. Ya, maka dimasukkan hamba tadi dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan terakhirnya seorang hamba masuk surga dengan rahmat siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya lihat subhanallah, orang kufar nanti di akhirat dia meminta masuk surga dan selamat dari api neraka. Mereka berkata, Rabbana akhrijna minha. Wa ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau kita kembali, kita termasuk orang-orang zalim. Dia minta dikeluarkan dari api neraka dan minta diberikan kesempatan lagi. Tapi subhanallah, telah ditutup rahmat Allah untuk mereka. Nggak ada lagi kesempatan. Sampai kata Allah, qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Subhanallah. Kata Allah, tinggal di situ selama-lamanya, jangan berbicara kepadaku. Udah diputus rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka ini ya pentingnya seseorang senantiasa meminta rahmat Allah. Rabbighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, wa yukhrijullah minan nar, Allah akan mengeluarkan hamba dari api neraka, atau Allah mengeluarkan aqwam, kaum yang banyak dari api neraka tanpa syafaat sama sekali. Bifadlihi wa rahmatihi. Mutlak dari keutamaan Allah dan rahmatnya Allah. Ya. Dan rahmatnya Allah. Nah, sampai kalau tidak ada lagi, artinya terakhir dia tidak dapat rahmat Allah, sudah tidak ada lagi ampunan. Maka ini menunjukkan kesempatan untuk mendapatkan ampunan besar apa tidak? Besar. Maka orang yang merugi tidak ada dari 10 poin tadi dia dapatkan sama sekali. Kalau 10 itu dia tidak dapatkan sama sekali,
Maka disebutkan dalam hadis fala yalumanna illa nafsah. Jangan ada yang dia salahkan kecuali diri dia sendiri. Disebutkan dalam hadis, ya ibadi, kata Allah Azza wa Jal, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, ini amalan-amalan kalian. Aku simpan secara rapi untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha. Nanti aku tunaikan semuanya di akhirat. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang menemukan amal kebaikannya baik, maka pujilah Allah Azza wa Jalla. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang menemukan selain itu, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan ada yang dia salahkan kecuali diri dia sendiri. Kok kenapa sampai dia tidak mendapatkan hatta sedikit dari rahmat Allah Azza wa Jalla? Ya kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau seandainya seorang hamba tidak diampuni dengan sebab-sebab tadi, maka dia harus dibersihkan dengan api neraka. Kalau tidak ada, maka dia harus dimasukkan ke dalam api neraka, dibersihkan dari api neraka, kemudian baru dikeluarkan lagi, dimasukkan ke surga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya doa sapu jagat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab neraka. Kenapa? Karena enggak semua orang masuk surga tanpa azab. Ada orang masuk surga melalui azab. Diazab terlebih dahulu baru masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan sebab-sebab pengampunan dosa yang tadi kita sebutkan. Ana pikir cukup ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على رشد اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونستجير بك من النار
Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus wa nastajiru bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus wa nastajiru bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka imana la yartad wa na'ima la yanqati wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuldi amin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.